Mengikut kalender Kristian, pada hari ini 28 November, bermulalah musim Advent bagi tahun 2021. Musim Advent diadakan untuk memberi tumpuan kepada persediaan untuk merayakan kelahiran Kristus pada hari Natal dan juga sebagai persiapan bagi kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Saudara-saudari, oleh itu, sempena musim Advent ini, saya ingin menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan peristiwa menjelang kelahiran Yesus. Hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan pesan Alkitab dari Injil Lukas, bab 1, ayat 1 hingga 56. Dan khutbah hari ini bertajuk Janji Penyelamatan dari Allah. Dan sebelum saya meneruskan, seperti biasa, mari kita memulai dengan doa. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who sanctifies us with your commandments and commanded us to engross ourselves in the words of Scripture. Blessed are you, O Lord our God, who gave us the word of truth in Jesus Christ, our Savior, and set everlasting life in our midst. Blessed are you, O Lord, the giver of Scriptures. And may the words of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our rock and our redeemer, through Jesus Christ, our Savior, our Lord, our returning King, the judge of all the earth. Amen. Kebanyakan orang Kristian sedia maklum, familiar with, cerita-cerita tentang Christmas. Ianya tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke dunia, seperti yang kita dengar sejak berzaman. Akan tetapi, saya sedikit prihatin jika kebiasaan kita dengan kisah Christmas telah mengaburi pesan yang disampaikan oleh penulis Injil atau message yang dia maksudkan untuk dimengerti oleh para pembaca dari naratif yang telah dikarang dengan begitu cermat ini. Dan pada musim Advent ini, apabila kita membicarakan kisah menjelang kelahiran Yesus, adakah kita sekadar merenungkannya sebagai sebuah kisah yang ajaib dan gembira yang memberikan inspirasi dan penghiburan? Atau pernahkah kita merenungkannya sebagai kemuncak bagi kisah umat Allah, kisah Israel yang panjang dan berliku dari Perjanjian Lama? Dari kebiasaan kita mendengar kisah Christmas, adakah kita menanggapinya sebagai suatu kesinambungan dari kisah agung ilahi sejak zaman purba, sebagai pengenapan bagi janji besar Allah yang dinanti-nantikan oleh umatnya sejak sekian lama? Atau apakah kita mendengar kisah Christmas hanya sebagai kisah yang ajaib tetapi abstrak, yang tiada hujung pangkal, dan yang diceritakan hanya untuk menaikkan semangat orang Kristen menjelang hari Natal? Saudara-saudari, betapa malangnya kita yang sebenarnya mewarisi legasi iman daripada umat Israel, betapa malangnya jika kita tidak tahu dan tidak menghargai perjalanan kisah agung Allah dengan umatnya yang tersurat di sepanjang kitab suci. Gordon Fee dan Douglas Stewart pernah menulis bahwa Alkitab bukanlah sekadar mengandungi dalil atau perintah-perintah yang harus kita taati. Menurut mereka, Alkitab bukanlah koleksi ucapan-ucapan ilahi yang diserukan Allah dari syurga. Sebab Allah menggunakan lebih dari itu untuk berbicara kepada kita. Allah telah memilih untuk menyampaikan wahyunya melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang khusus. Dan sebahagian besar dari pewahyuan Allah di dalam Alkitab adalah berbentuk naratif atau kisah yang tertentu. Oleh itu, jika kita tidak menjejaki kisah agung Alkitab, kita akan kehilangan banyak pengetahuan penting tentang Allah dan jalan-jalannya. N.T. Wright menyebut, jika kita tidak tahu cerita Alkitab, kita akan memaksakan Yesus ke dalam cerita-cerita buatan sendiri. Nah,
Disinilah letaknya kepentingan besar untuk menghayati jalan cerita Alkitab. Dan khususnya pada musim Advent ini, jalan cerita menjelang kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita perlu menjejaki kisah tersebut berdasarkan tujuan dan pesan, message yang dimaksudkan oleh penulis Injil ini. Dan bukannya menjadikan ayat-ayat Alkitab hanya sebagai batu loncatan untuk membicarakan perkara lain, untuk menyampaikan inspirasi, motivasi, atau hal-hal kerohanian abstrak yang terpisah dari jalan cerita Alkitab. Saudari seiman, pada hari ini saya mengajak kita untuk menjejaki dan merenungkan permulaan kisah mengenai kelahiran Kristus yang tercatat dalam Injil Lukas, bab 1 ayat 1 hingga 56. Nah, perhatikan baik-baik kata-kata pembukaan dalam Injil Lukas ini. Penulis ini mencatat dengan jelas tujuan dia menulis, yaitu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ayat 4. Dalam terjemahan Alkitab versi Borneo, ayat ini berbunyi, supaya Tuhan tahu dengan pastinya perkara-perkara yang telah diajarkan kepada Tuhan. Nah, Lukas menulis Injil ini supaya penerimanya, Theophilus, tahu dengan pasti apa yang telah diajarkan kepadanya. Nampaknya Theophilus sudah mendengar ajaran Kristen. Sama ada dia sudah pun menerima iman Kristen atau sedang mempertimbangkannya, kita tidak pasti. Namun Lukas menulis dengan tujuan supaya Theophilus dan sesiapa saja yang mau mempercayai Yesus, supaya tahu dengan jelas dan berpegang teguh kepada ajaran Injil. Jadi janganlah kita hanya berpuas hati dengan pegangan yang sekadar cukup makan atau hanya di peringkat dasar dan pengenalan. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Perhatikan juga bahwa Lukas telah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya. Beliau mengemukakan kisah Yesus Kristus ini berdasarkan fakta dan kajian yang teliti. Nah, demikianlah sepatutnya iman orang percaya dibina. Kita perlu tahu dan belajar tentang perkara-perkara yang kukuh dan terbukti. Jangan mudah mempercayai spekulasi, seperti tanda-tanda akhir zaman, ramalan-ramalan yang tidak teruji, dakwaan-dakwaan tanpa bukti, dan jangan bergantung kepada kepercayaan yang tidak dipertimbangkan dengan mendalam. Seperti pengalaman-pengalaman rohani luar biasa yang popular, tetapi subjektif dan kabur, dan malah tidak pun mendatangkan kesucian hidup. Saudari, naratif pembukaan Injil Lukas ini bermula dengan karaan yang mirip dengan cerita-cerita dalam Perjanjian Lama. Naratif ini tertumpu pada kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Ia bermula dengan melakarkan bagaimana janji-janji Tuhan kepada Israel mula menjadi kenyataan dengan kelahiran Yohanes yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lukas menceritakan bagaimana kehidupan Zakaria dan Elizabeth sebagai pasangan dari keturunan imam yang saleh, tetapi nampaknya tidak diberkati. Lihat ayat 5 dan ayat 6 dan ayat 7. Kemandulan dilihat sebagai kutukan di mata masyarakat zaman silam. Seperti beberapa kisah kelahiran dalam Perjanjian Lama, misalnya Kejadian bab 18, bab 25 dan bab 30, dan juga kitab 1 Samuel bab 1 dan 2, kisah di sini juga mengulangi tema kemandulan untuk menekankan bahwa Tuhan hadir bersama umatnya. Nah, dalam naratif Perjanjian Lama, apabila Tuhan mengubah kemandulan menjadi keberhasilan, itu menandakan bahwa Dia hadir dan bertindak untuk membela umatnya. Ayat 6 menggambarkan Zakaria dan Elizabeth sebagai orang yang benar di hadapan Allah dan mengikut segala perintah serta ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi malangnya masih tidak mempunyai keturunan. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan
orang yang benar di hadapan Allah di sini. Frasa ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang Israel yang beriman dan taat kepada Tuhan. Frasa ini sebenarnya mengimbau pelbagai petikan dari kitab suci mengenai panggilan hidup umat Tuhan, dan bersama dengan ayat 7, ia mengundang suatu perbandingan di antara Zakaria dan Elizabeth dengan usia mereka yang lanjut dan masalah kemandulan, dengan tokoh-tokoh beriman di dalam Alkitab seperti Abraham dan Sarah, ibu Samson dalam kisah buku Hakim-Hakim, dan juga Hana, ibu Samuel dalam kisah kitab 1 Samuel. Jadi Zakaria dan Elizabeth diperakui sebagai orang benar, tetapi mereka mandul. Nah, dalam Kejadian bab 1, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberkati manusia agar beranak cucu dan bertambah banyak. Namun pasangan tua ini mandul dan sepertinya tidak diberkati. Akan tetapi, pada waktu pilihannya sendiri, Tuhan sedang mengerjakan rencananya melalui situasi yang kelihatan tidak mungkin, melalui pasangan yang tua dan mandul ini. Inilah cara kerja Tuhan yang tipikal. Keadaan yang sama dihadapi oleh Abraham dan Sarah dahulu, oleh Rebeka, oleh Hana dalam Perjanjian Lama. Tetapi justru melalui orang-orang yang tidak berdaya seperti inilah Tuhan mendatangkan berkat kepada dunia. Nah, episod pembukaan Injil ini bermula dengan pengumuman tentang kelahiran Yohanes, diikuti dengan pengumuman tentang kelahiran Yesus, dan kemudian diselingi dengan kisah Elizabeth memberkati Maria, dan seterusnya nyanyian pujian Maria kepada Tuhan. Apabila kita membacanya dengan teliti, agak jelas bahawa dalam naratif pembukaan ini, Lukas mahu pembacanya memahami bahwa Tuhan sedang bekerja melalui Roh Kudus untuk memenuhi janjinya kepada umat Israel. Malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepada Zakaria di Bait Suci mengisytiharkan bahawa anak yang akan dilahirkan oleh Elizabeth kelak harus dinamakan Yohanes, serta dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya lagi. Dalam ayat 16 dan 17 pula, malaikat itu berkata, dia akan mengembalikan ramai orang Israel kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan kuasa Elia untuk mendamaikan hati bapa dengan anak dan mengembalikan orang ingkar kepada kebijaksanaan orang yang benar supaya menyediakan suatu kaum yang bersiap setia bagi Tuhan. Nah, kenyataan ini merujuk kepada janji Tuhan yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dalam kitab Maliaki bab 4 ayat 5 dan 6. Yohanes akan menjadi pribadi yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Allah Israel. Saudara-saudari, perhatikan juga bahawa Injil ini bermula dengan peristiwa di Bait Suci. Ayat 8 hingga 9 mencatat, pada suatu hari Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hadapan Allah menurut giliran golongannya bertugas. Mengikut peraturan keimaman, dia diundi untuk masuk ke Bait Suci Tuhan untuk membakar kemenyan. Dan perhatikan juga bahawa seluruh babak pembukaan dalam Injil ini berakhir dalam bab 2. Dan dalam ayat 41 hingga 50, kita dapati bahawa Yesus yang masih kanak-kanak berada di Bait Suci. Malah Injil Lukas banyak menonjolkan Bait Suci sampai ke penghujungnya, di mana kita dapati murid-murid Yesus pada pengakhiran Injil ini berada di dalam Bait Suci memuji Allah. Akan tetapi, begitu cerita di dalam Injil ini berkembang, Bait Suci di Yerusalem kemudian diperlihatkan sebagai berada di bawah penghakiman Allah kerana kepimpinannya yang menyeleweng. Ketegangan ini sebenarnya mengulangi suatu pola yang berkembar yang terdapat di sepanjang kisah Perjanjian Lama, yaitu kisah kehadiran Allah bersama umatnya di kemah dan di Bait Suci, dan di satu sisi lagi tema pemberontakan umat Tuhan
yang akhirnya mengakibatkan pembuangan. Dan jika kita membaca dengan teliti kisah umat Israel selepas pembuangan, seperti dalam kitab Ezra, Hagai, dan Maliaki, kita akan dapati bahwa hadirat Tuhan tidak pernah kembali ke bait suci lagi sejak dia meninggalkan Yerusalem dalam Yezekiel bab 10. Tetapi sekarang, dalam babak permulaan Injil Lukas ini, khususnya dalam ayat 76, kita membaca bahwa Allah akan menganugerahkan Zakaria dan Elizabeth seorang anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk kembali ke bait sucinya seperti yang dinubuatkan dalam Maliaki bab 3 ayat 1. Justru itu naratif dalam Injil Lukas ini beralih serta-merta kepada pengumuman mengenai kelahiran Yesus. Malaikat Gabriel kemudiannya diutus untuk mengumumkan kelahiran sebuah pribadi yang baginya Yohanes akan mempersiapkan jalan. Nah, teks Perjanjian Lama seperti Maliaki bab 4 ayat 5 dan 6 mengatakan bahawa nabi seperti Elia akan menyediakan jalan untuk Yahweh, untuk Allah Israel. Tetapi dalam Injil Lukas ini, kita dapati bahawa penggenapannya ialah kelahiran Yohanes yang akan menjadi seperti Elia untuk menyediakan jalan bagi Yesus. Dan Gabriel mengumumkan kepada Maria bahawa engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakan tahta Daud nenek moyangnya itu kepadanya. Dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya berkekalan. Saudari, waktunya akan segera tiba. Janji besar Allah kepada Daud dan Israel seperti dalam 2 Samuel bab 7, serta kedatangan sang raja yang diurapi Allah, Mesias, yang diumumkan oleh para nabi dan yang ditunggu-tunggu selama ini oleh orang Yahudi, bakal digenapi. Namun yang lebih menakjubkan, anak ini sebenarnya adalah Yahweh sendiri yang lahir sebagai manusia. Memandangkan Yohanes yang lahir mendahuluinya dan yang bakal mempersiapkan jalan baginya merupakan pribadi yang tampil untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan sendiri. Saudari, dari naratif yang ditulis dengan begitu teliti ini, dapat kita lihat bahawa kisah yang berlaku di sekitar kelahiran Yohanes dan Yesus ini bukanlah sekadar sebuah hikayat yang hebat atau suatu kisah moral atau hanya catatan sejarah. Ia ditulis untuk menunjukkan bagaimana Allah pada akhirnya memenuhi janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Namun kisah ini bukanlah cerita yang sensasi, yang kalau pada hari ini layak dipaparkan di muka depan. Sebab kisah ini berlaku kepada orang-orang yang di pinggiran, kepada imam yang ragu-ragu, wanita tua yang mandul, kepada gadis muda yang tidak dikenali dari pekan kecil Nazareth yang terpencil. Ia berlaku dalam cara yang begitu sederhana, tetapi luar biasa dan tidak dijangka. Dan kita akan dapati kemudian nanti bahwa Yesus, sang Raja Penyelamat yang dijanjikan itu, akan menjatuhkan dan membangunkan ramai orang di Israel kelak. Dia menjadi tanda yang akan dibantahi orang supaya fikiran dalam hati mereka didedahkan. That doesn't sound very promising, does it? Orang Yahudi pada abad pertama sangat mengharapkan seorang raja keturunan Daud untuk membebaskan mereka daripada penjajahan Rom dan menegakkan semula kerajaan Daud. Namun kisah selanjutnya dalam Injil ini akan menceritakan bagaimana Yesus akan menerbalikkan jangkaan ramai, reversing people's expectation. Yesus akan menjadi Mesias yang menderita dan mengecewakan ramai orang. Kisah ini mengajar kita suatu hal yang penting mengenai Tuhan. Allah sememangnya setia pada janjinya, tetapi dia juga bekerja dengan cara yang tidak selalu manusia jangkakan. Tuhan nampaknya suka bekerja melalui
ketidakberdayaan manusia. Lihat 1 Korintus bab 1 ayat 27 hingga 29. Ini karena persis melalui ketidakupayaan kitalah Allah bekerja dengan kuasa yang ajaib. Yohanes dan juga Yesus dilahirkan secara luar biasa. Yohanes akan dilahirkan oleh seorang wanita tua yang mandul, manakala Yesus dilahirkan melalui seorang anak dara. Jelas bahwa Tuhan nampaknya suka memilih orang-orang yang paling tidak mungkin untuk melaksanakan rencananya. Dia berkenan untuk memberi penghormatan kepada mereka yang tidak diendahkan orang ramai. Dan motif ini digambarkan dengan jelas dalam nyanyian pujian yang diucapkan oleh Maria dalam ayat 46 hingga 55. The God of Israel is the God of the underdog. Dan Injil ini selanjutnya akan mengisahkan bagaimana pelayanan Yesus memperlihatkan tema nyanyian ibunya ini. Saudari, let's take a step back and review the opening story of Luke's Gospel so far. Adakah kita sedari bahwa terdapat sesuatu yang familiar mengenai cerita ini? Pernahkah jalan cerita yang sama berlaku sebelum ini dalam kitab Perjanjian Lama? Nah, jika kita sedia maklum dengan cerita Perjanjian Lama, kita akan sedari bahwa kisah ini mirip dengan kisah Samuel dan Daud. Lukas menceritakan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis di sini dengan cara yang senada, seirama dengan kisah kelahiran Samuel. Dalam buku 1 Samuel, Samuel dilahirkan oleh Hana, seorang wanita yang sebelumnya mandul. Dan dia kemudiannya didedikasikan untuk melayani Tuhan dan kemudian menjadi imam dan nabi yang besar di Israel. Dan dia, Samuel, akhirnya melantik Raja Daud sebagai raja pilihan Tuhan atas umat Israel. Nah, dengan gema kisah tersebut, Lukas mahu menggambarkan Yohanes yang bakal dilahirkan nanti sebagai Samuel yang baru, yang akan mengurapi Yesus sebagai Daud yang baru, yaitu Raja orang Israel yang sejati. Gema ini diperkuatkan lagi dengan catatan mengenai pertumbuhan Yohanes dalam ayat 80. Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat rohnya. Dia tinggal di gurun sehingga dia muncul di halayak bangsa Israel. Dan saudari, itu merupakan suatu kiasan kepada pertumbuhan Nabi Samuel dalam kitab 1 Samuel bab 2 ayat 26 dan bab 3 ayat 19 dan 20. Saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah sepatutnya kita menjejaki dan menghayati kisah menjelang kelahiran Yesus ini. Kita perlu mengimbau the backstory atau kisah latar dari Perjanjian Lama dan membaca kisah Yesus dengan berlatar belakangkan naratif tersebut, supaya kita memperoleh pengertian yang berpaksikan pewahyuan firman Tuhan. Kisah Yesus Kristus melengkapkan kisah umat Israel. Perjanjian Lama menceritakan sebuah kisah agung yang digenapi oleh Yesus Kristus. Maka kita tak dapat benar-benar memahaminya, apalagi menghayati kisah Yesus, melainkan kita merenungkannya dengan berpandukan kisah latar yang panjang dari Perjanjian Lama. Nah, oleh itu, semasa musim Advent ini, saya mengajak kita untuk terus menjejaki kisah kelahiran Yesus Kristus seperti yang diceritakan oleh Injil Lukas ini melalui beberapa siri khotbah sepanjang bulan Desember ini nanti. Marilah kita bersama-sama menghayati kisah agung tersebut in a fresh and engaging way. Dan kiranya melalui penghayatan tersebut, kita akan mengenal Tuhan dengan lebih jauh, kita akan lebih memahami pewahyuan firman-Nya, dan yang lebih penting lagi, agar kita dapat menceritakan semula kisah penyelamatan dari Allah tersebut kepada orang lain, sehingga mereka juga melihat cahaya Kristus melaluinya. Let us pray.